warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Reza Dwi Ramadhani dengan NIM 44412301010 dari kelas 4A Ekonometrik. Ingin menjelaskan langkah-langkah dan menginterpretasikan hasil dari output analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kali ini kita sudah ada studi kasusnya yaitu seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada suatu toko roti ABC. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 12 responden. Nah, untuk datanya seperti ini teman-teman. Ada 12, yaitu menandakan 12 responden, ada X1 kualitas produk sebagai variabel independen dan X dan Y keputusan pembelian sebagai variabel dependen. Nah, kita lanjut langsung ke buka saja. Kita langsung buka itu SPSS, aplikasi SPS-nya. Nah, seperti teman-teman tahu, di SPS itu ada dua, yaitu data view dan variable view. Nah, sebelum lanjut di aplikasi SPSS-nya, kita buka Excel yang sudah terdapat data seperti studi kasus, yaitu ada 12 responden, dan X1 kualitas produk, dan Y keputusan pembelian. Setelah itu kita blok bagian angkanya saja, itu kita copy. Setelah habis copy, kita lanjut lagi, ya balik lagi ke SPSS. Nah, pada bagian data view, kita klik paling atas, habis itu kita paste. Nah, nanti akan tampil seperti ini, var 00001, var 0002, dengan angka yang sama seperti pada Excel. Setelah itu, kita lanjut ke variable view. Nah, di variable view ini ada name, type, weight, decimal, labels, value, missing, columns, legend, measure, row. Namun kali ini kita hanya ingin mengganti beberapa saja, yaitu pada bagian name kita ubah menjadi X1 sesuai dengan tabelnya dan bagian itu menjadi Y. Pada weight dan decimal kita akan tetap menggunakan 8 dan 2. Pada label kita akan beri nama kualitas produk dan keputusan pembelian. Kita akan ubah lagi pada bagian column measure menjadi scale semuanya. Nah, habis itu balik lagi ke bagian data view. Nah, nanti akan berubah jadi yang awal dari var 0001 dan 002 menjadi X1 dan Y1 dengan namanya kualitas produk dan keputusan pembelian. Habis itu kita klik Analyze, kita pilih Regression, dan kita pilih Linear. Klik. Seperti yang tadi saya sampaikan, X1 merupakan variabel independen, dan Y merupakan variabel dependen. Jika sudah masuk seperti ini, kita lanjut lagi klik bagian statistik. Pada bagian statistik ini ada 3 poin yang harus diklik, yaitu Estimate, Model Fit, dan Darwin-Watson. Seperti ini, kita klik lagi aja. Estimate, Model Fit, dan Darwin-Watson. Habis itu kita klik Continue. Pada bagian Plots, nah kita masukkan spreadsheet kepada bagian Y, spread pada bagian X. Jadi sudah masuk duanya, habis itu kita juga klik normal probability plot. Jadi kita klik continue. Jika sudah diubah semuanya, habis itu kita langsung klik OK saja. Kita akan keluar outputnya pada bagian output MBS. Tunggu sebentar, kita lama. Nah, nanti akan muncul outputnya seperti ini. Regression, ada tabel variable enters atau remove, model summary, NOVA, koefisien,
residual statistik, dan ada diagram normal PPP, plot of regression, standardized residual, dan scatter plot. Nah, kali ini kita akan membahas ingin membacakan interpretasinya, mulai dari variabel interest dan remove. Jadi tabel ini tuh menunjukkan variabel apa aja sih yang dimasukkan dan dikeluarkan dari model regresi ini. Dalam kasus ini hanya kualitas produk saja yang dimasukkan, tidak ada variabel yang dihapus. Berarti penelitian secara khusus ingin mengetahui apakah kualitas produk mempengaruhi terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada model summary. Di sini ada R, R square, adjust R square, stand error of the estimate, dan Durbin-Watson. Tabel R ini menunjukkan angka 0,138 yang menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara variabel X tadi, yaitu produk, kualitas produk, dan keputusan pembelian. Di selanjutnya ada R square yang terdapat nilai 0,019, yang artinya hanya ada 1,9% variasi dalam keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh model ini. Selanjutnya ada adjust R square, terdapat minus 0,79, yang artinya bahkan menunjukkan bahwa setelah disesuaikan, model model justru lebih buruk dibandingkan model saat ini. Selanjutnya ada state error of the estimate, yaitu terdapat angka sebesar 5,24914 yang menunjukkan besar rata-rata kesalahan pada prediksi ini. Nah, selanjutnya di tabel ANOVA terdapat regression SS 5,25. ANOVA, sorry. 5,382. Yang artinya variasi dalam keputusan pembeliannya dapat dijelaskan oleh kualitas produk. Artinya model regresi ini hanya menjelaskan sedikit bagian dari keseluruhan variasi data. Selanjutnya ada tabel residual SS dengan angka 275,535 yang menunjukkan jumlah variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh model dan berasal dari faktor lain di luar kualitas produk. Terus tabel DF, karena hanya ada satu variabel saja yang digunakan pada model regresi sederhana ini. Selanjutnya tabel F hitung dengan nilai 0,195, dan ada tabel signifikan 0,668. Selanjutnya eh, tabel koefisien, terdapat tabel konstasa dengan nilai 53,225, yang artinya jika kualitas produk atau X sama dengan 0, maka keputusan pembelian prediksi sebesar 5,250. Pada tabel B menunjukkan angka 0,103, yang artinya jika kualitas produk meningkat 1 unit, maka keputusan pembelian diperkirakan akan meningkat sebesar 0,103 unit dengan asumsi tidak ada faktor lain yang berubah. Selanjutnya ada tabel standard of error. Error itu 18,54. Menunjukkan tingkat kesalahan estimasi nilai semakin kecil nilai ini semakin tepat estimasinya. Selanjutnya ada standar koefisien beta 0,138 menggambarkan kekuatan pengaruh relatif variabel X terhadap Y. Nilai ini menunjukkan bahwa pengaruhnya masih lemah. Selanjutnya kita hitung dengan nilainya 0,442 dan nilai signifikasi 0,668. Nah, selanjutnya ada residual statistik dan diagram normal PP, plot of regression standar residual. Nah, pada plot ini tuh digunakan untuk mencek apakah residual atau kesalahan prediksi dalam model regresi ini berdistribusi normal atau tidak. Jika titik-titik mengikuti garis diagonal dengan rapi, maka residual bisa dianggap normal, yang merupakan salah satu asumsi penting dalam regresi model dalam regresi.
Jika titik-titik menyimpang jauh dari garis, berarti distribusi residual tidak normal, dan hasil modul bisa jadi tidak valid. Selanjutnya ada scatter plot. Nah, scatter plot ini adalah titik-titik data untuk melihat apakah ada pola atau tren antara dua variabel. Jika titik-titik membentuk garis yang naik dari kiri ke kanan, maka hubungan positif. Jika menurun, maka negatif. Jika titik-titik titik tersebar acak tanpa pola, maka tidak ada hubungan. Mungkin itu aja sekian dari penjelasan langkah-langkah dan interpretasi hasil dari regresi linear sederhana menggunakan APS plus S. Sekian dan terima kasih. Dadah.